Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk belajar CPNS di channel YouTube saya. Baik, sekarang saya akan membahas materi TWK part 2-nya. Untuk part 1-nya sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan bisa dicek di channel YouTube saya seputar CPNS. Jadi sekarang saya bahas TWK part 2-nya. Oke, langsung saja. Untuk nomor 21, lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan atau wakil presiden adalah DPR. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur pada pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Lanjut, soal nomor 22. RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR. Harus memperhatikan pertimbangan. Jawabannya adalah B. DPD. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 diatur RUU APBN harus memperhatikan pertimbangan dari DPD. Lanjut, soal nomor 23. Peranan PBB bagi Indonesia setelah merdeka sangat besar, yaitu membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Berikut ini yang bukan peranan PBB terhadap Indonesia adalah, jawabannya adalah B. Pengiriman pasukan Garuda II. Jadi pengiriman pasukan Garuda II ke Timur Tengah merupakan salah satu bentuk peran Indonesia di dalam PBB. Pengiriman pasukan dimasukkan untuk menjaga perdamaian. Lanjut, soal nomor 24. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB pada saat berdirinya GNB diwakili oleh A. Soekarno. Jadi GNB itu gerakan non-blok. Tokoh-tokoh pendirinya itu ada 5. Yang pertama ada Presiden Soekarno dari Indonesia. Yang kedua ada Presiden Gamal Abdel Nasir dari Mesir. Yang ketiga ada Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Yang keempat ada Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari Ghana. Yang kelima ada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India. Lanjut, soal nomor 25. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dalam wadah ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu, jawabannya adalah B. AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN yang dirintis dari tahun 1993 dan mulai diberlakukan pada tahun 2002, yang menghapuskan berbagai hambatan mekanisme pasar demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lanjut, soal nomor 26. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi besar-besaran terhadap sistem pemerintahan di segala bidang. Faktor yang menjadi latar belakang lahirnya reformasi khususnya di bidang politik adalah, jawabannya adalah D. Masyarakat sudah tidak mempercayai pemerintah, MPR, dan DPR. Jadi gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan di segala bidang. Masyarakat sudah tidak mempercayai pemerintah yang berjalan. Lanjut, soal nomor 27. Kebijakan yang diambil untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga disebut juga, jawabannya D. Kebijakan diskonto. Jadi kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral dan sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa nomor 27 ini, soal nomor 27 ini kemarin sempat keluar di tes CPNS tahun kemarin. Baik, saya lanjutkan di soal nomor 28. Salah satu bentuk kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal perdagangan internasional adalah dumping, yaitu, jawabannya adalah C. Pembedaan harga, di mana negara yang mengekspor barangnya ke negara lain memberlakukan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri sendiri. Jadi dumping
dilakukan untuk meningkatkan daya saing barang yang bersangkutan di luar negeri serta memperlebar pasar. Lanjut soal nomor 29. Salah satu manfaat adanya perdagangan internasional adalah mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Hal ini dimasukkan agar jawabannya adalah A. Dengan terbukanya perdagangan internasional, maka pengusaha atau pemilik usaha dalam negeri akan meningkatkan produksinya. Jadi harapan yang ingin dicapai dengan adanya perdagangan internasional adalah meningkatkan produksi yang kemudian akan diekspor ke luar negeri. Hal ini akan berdampak pada ekonomi negara maupun produsen. Selain itu, dengan meningkatnya produksi, maka akan lebih banyak orang yang dipekerjakan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Lanjut soal nomor 30. Menentukan biaya masuk yang tinggi terhadap barang impor suatu barang adalah salah satu bentuk aturan pemanfaatan sumber daya dengan cara. Jawabannya adalah D. Proteksi. Tujuan diberlakukannya biaya masuk yang tinggi terhadap barang impor agar produsen dalam negeri dapat terlindungi oleh adanya pembatasan impor barang. Lanjut soal nomor 31. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat tercantum pada UUD 1945 pasal. Jawabannya adalah B. Pasal 18B ayat 2. Salah satu bentuk keanekaragaman Indonesia adalah adanya masyarakat adat di berbagai daerah. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sebagaimana dijelaskan pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Lanjut soal nomor 32. Keanekaragaman yang ada di Indonesia salah satunya adalah bahasa daerah. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah yaitu sebagai. Jawabannya adalah D. Kekayaan budaya nasional. Jadi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional itu tercantum dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 2. Lanjut soal nomor 33. Adanya pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Berikut ini yang termasuk dampak negatif yaitu. Jawabannya C. Adanya pemekaran daerah yang tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat. Jadi salah satu dampak negatif adanya otonomi daerah adalah adanya pemekaran daerah yang tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat. Hal ini dapat saja terjadi jika pemerintah daerah lebih mengutamakan golongannya karena adanya otonomi daerah. Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan keleluasan untuk membawa daerahnya ke arah mana. Lanjut soal nomor 34. Budaya luhur yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang akhirnya menjadi warisan dari zaman kerajaan di Nusantara. Tidak hanya yang bercorak agama Hindu, tetapi juga ada kerajaan yang bercorak Buddha yang berkembang pesat pada masanya. Berikut ini yang termasuk kerajaan bercorak Buddha adalah. Jawabannya adalah B. Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dan berpusat di Palembang. Sriwijaya mengalami zaman keemasan pada saat diperintah oleh Raja Bala Putra Dewa. Lanjut soal nomor 35. Yang menjadi awal kesadaran para pemuda untuk melakukan pergerakan nasional adalah dibentuknya sebuah organisasi pergerakan nasional yaitu. Jawabannya adalah C. Budi Utomo. Jadi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Baik, sekian dari materi saya TWK. Terima kasih sudah mempelajarinya. Untuk menonton tryout TIU dan TKP-nya silakan dilihat di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.